Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah sejumlah ruangan di Balai Kota dan rumah pribadi Wali Kota Semarang terkait sejumlah kasus dugaan korupsi di Pemkot Semarang. Jumlah wisatawan di dataran tinggi Dieng, Banjarnegara meningkat karena memburu embun upas. Diduga jadi korban pembunuhan, sesosok mayat perempuan dengan sejumlah luka ditemukan di tengah kebun pisang milik warga Dukuh Sindon, Demak. Munculnya embun es atau salju yang terjadi di dataran tinggi Dieng, Banjarnegara beberapa pekan terakhir selalu menjadi daya tarik wisatawan. Wisatawan pun menyerbu dataran tinggi Dieng untuk berburu embun es karena mereka menganggap sebagai fenomena yang jarang terjadi. Ratusan wisatawan dari berbagai daerah ini rela menunggu sejak malam, berharap pagi harinya bisa melihat secara langsung fenomena embun es di Kompleks Candi Arjuna Dataran Tinggi Dieng, Banjarnegara. Namun kali ini wisatawan harus menelan kekecewaan karena embun es yang telah ditunggu tak muncul. Embun es hanya muncul tipis dan belum menggumpal menjadi es. Meski embun es tidak muncul ke kawasan Dieng, namun wisatawan tetap mengabadikannya untuk bersuah foto bersama keluarga di kawasan Candi Arjuna. Kalau tadi sih saya sama teman saya niatnya mau cari embun upas. Cuma kebetulan hari ini nggak ada, karena kan mungkin semalam itu ada angin. Biasanya kalau ada angin itu nggak ada embun upas. Nah, mungkin hari ini lagi nggak ada gitu. Cuma kalau dingin emang dingin. Cuma sayangnya nggak ada aja embun upasnya. Semenjak munculnya fenomena alam embun es, jumlah pengunjung di dataran tinggi Dieng mengalami peningkatan. Untuk fenomena embun es ini sudah terjadi selama 3 hari berturut di bulan Juli ini. Dan pagi ini kebetulan tidak membeku, tetapi hanya tipis saja di lingkungan Kompleks Candi Arjuna. Sehingga wisatawan yang berkunjung pagi ini tidak mendapatkan embun es. Dengan adanya fenomena embun es ini tentunya sangat berpengaruh terhadap adanya peningkatan kunjungan wisata di Dieng secara. Sudah sejak awal bulan Juli, kondisi cuaca dan suhu di dataran tinggi Dieng mengalami penurunan cukup ekstrim. Pada puncak suhu dingin, suhu udara di kawasan dataran tinggi Dieng bisa mencapai minus 1 hingga 2 derajat Celcius saat malam hingga pagi hari. Penurunan suhu drastis inilah yang memunculkan fenomena embun es atau embun upas. Embun es hanya bisa dilihat pukul 3 dini hari hingga pukul 6 pagi. Seiring dengan munculnya matahari, embun es Dieng akan pudar dan menghilang. Mardianto melaporkan dari Banjarnegara. Ribuan warga memadati peresmian taman bermain anak di Desa Jetis Grobogan. Warga berkerumun karena kedatangan artis Baim Wong yang ikut meresmikan taman bermain tersebut. Warga Desa Jetis, Karangayung Grobogan, Senin lalu tiba-tiba heboh. Mereka mengerumuni artis Baim Wong yang datang memenuhi undangan Joko Suranto, pengusaha asal Grobogan yang meresmikan sebuah taman bermain untuk anak. Warga senang ada taman bermain baru serta bisa bertemu artis ibu kota. Positif, bisa sampai bermain anak-anak juga. Ada artis masuk desa ya sudah pastinya pada semua. Kalau sebelum ini apa ini Bu? Lahan ini sebelumnya apa? Tanah kosong tadinya. Taman dibangun pengusaha Joko Suranto agar anak-anak di desa kelahirannya itu bisa tumbuh kembang dengan baik, serta untuk tempat bersosialisasi warga desa dan ruang berekspresi warga. Ini adalah bagian cara saya untuk menyayangi anak-anak, karena anak-anak kita adalah masa depan kita. Taman itu tempat berinteraksi, bersosialisasi, taman juga menumbuhkan inspirasi. Makanya saya kasih nama COS, Joko Suranto sendiri. Kenapa Joko Suranto? Karena Joko ini adalah anak kampung sini, anak eworan duwe, sekolah ngenger,
Alhamdulillah kita bisa saat ini bisa menjadi seseorang yang mampu berbagi. Artinya berhasil lah untuk ukuran kampung ya, sehingga itu bisa menginspirasi. Makanya saya sampaikan anak kampung di sini harus hebat, harus berhasil. Taman ini dibangun di lahan seluas 2.000 meter lebih milik Djoko Suranto. Setelah diresmikan, taman diserahkan pengelolaannya kepada pemerintah desa agar bisa digunakan sebaik-baiknya untuk masyarakat umum. Arif Nur melaporkan dari Grobogan. Mengisi amalan bulan Muharram atau Tahun Baru Islam, Polsek Genuk menggelar bakti sosial menyantuni anak yatim. Anak yatim diberikan beras, uang, dan kitab suci Al-Quran. 115 orang anak yatim sekecamatan Genuk menerima santunan berupa uang tunai, beras hingga Al-Quran di halaman Mapolsek Genuk pekan lalu menyambut Tahun Baru Islam. Warga pun menyambut inisiatif ini karena anak yatim dan yatim piatu sangat membutuhkan bantuan dari para dermawan. Yang sangat-sangat bermanfaat sekali bagi masyarakat, khususnya bagi anak-anak yatim atau yatim piatu yang sekiranya memang sangat perlu sekali perhatian dari beliau-beliau para dermawan. Bekerja sama dengan sebuah yayasan, Polsek Genuk membagikan kepada setiap anak 10 kg beras, uang tunai, serta kitab suci Al-Quran. Dengan bantuan ini, anak-anak yatim diharapkan dapat merasakan kebahagiaan di Tahun Baru Islam. Kami telah membagikan 115 paket santunan kepada anak-anak kita, saudara kita, anak-anak yatim piatu yang ada di wilayah Genuk dan sekitarnya. Semoga dengan santunan ini bisa meringankan, bisa membahagiakan saudara kita, teman-teman adik-adik kita yang saat ini sudah ditinggal oleh orang tuanya, bisa membahagiakan mereka dan bisa ini menjadi ladang ibadah buat kita semua. Kegiatan ini juga dilakukan untuk memancing kepedulian warga kepada anak yatim piatu yang ada di wilayahnya yang sangat membutuhkan bantuan, tak hanya berupa bantuan material, tapi juga kasih sayang dan bimbingan. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang.